MBI itu kalau memang klub hobi, seperti umumnya komunitas motor besar yang lainnya, kegiatannya hampir sama sebenarnya Bang. Jadi ya ada charity, touring karena memang ini komunitas hobi, non profit, ada charity, khususnya motor besar Indonesia, misalnya ada one touring, one charity. Kalau niatnya menghilangkan stigma, saya kira tidak, karena memang kegiatan ini berkelanjutan dan bukan karena memang ada sebab itu tadi. Kita insya Allah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bro NC semua di edisi perdana Sunmori Podcast by Jawapos.com. Di edisi perdana ini kita punya tamu yang sangat spesial. Boleh diperkenalkan diri dulu Om? Siap Bang Dinar, saya Darussulen Jailana. Kebetulan sekarang di MBI, Motor Besar Indonesia sebagai Ketua Umum. Wih, silakan Om. Ya, perkenalkan saya Jaya Asari. Kebetulan di MBI sekarang sebagai Wakil Ketua Umum. Terima kasih. Oke. Om, MBI ini kan salah satu klub motor paling besar lah di Indonesia. Banyak yang orang Salah kenal. satu. Ya, kan klub motor banyak juga kan Ya, Om? banyak. Ya, boleh ceritain Om, gimana sih MBI ini asal mulanya gimana, sejarahnya gimana gitu Om? Sebetulnya Motor Besar Indonesia ini saya bisa sampaikan kapannya ya. Jadi tanggal 13 Mei Motor Besar Indonesia dideklarasikan tahun 2018. Tentunya di semua klub motor kadang ada dinamika. Memang kami itu bukan pecahan, bahasanya kami mengundurkan diri dari satu klub yang sudah ada, lalu membentuk, memisahkan diri MBI, Motor Besar Indonesia. Termasuk founder Om Darus? Kebetulan saya bukan founder iya. di MBI-nya, tapi founder di Motor Besar Indonesia Bogor Chapter. Kalau Om Jaya? Masuk di MBI sama tahun 2018. 2018 juga. Kebetulan dulu saya sebagai pengurus PP juga, sebagai humas di PP MBI, terus diminta untuk menjadi wakil ketua di Motor Besar Indonesia DKI Jakarta. Terus lanjut menjadi ketua MBI DKI dan sekarang mendampingin ketum sebagai waketum di pusat. Om, kalau ini kita ngomong flashback sebentar Om ya. Ya. Kalau dari Om Jaya dan Om Darus, sejak kapan sih tertarik sama motor besar itu Om? Saya kebetulan tertarik itu di 2005. Oh, 2005. Jadi motor pertama saya itu Heritage Softail, Harley Davidson. Lalu gabung di, kebetulan sebelumnya saya memang di HDC, Harley Davidson Club Indonesia. Lalu gabung di HDC Bogor, beberapa klub. Pada akhirnya 2018 itu, karena memang kalau HDCI kan Harley Davidson Club, dia mereknya satu lah, Harley Davidson. Iya. Sedangkan kebetulan saya pada waktu itu ada beberapa merek motor yang bukan Harley. Saya dirikanlah Motor Besar Indonesia Bogor Chapter tahun 2018 juga. Ya tahun berapa? 2018 ya? 2018. Saya alhamdulillah sempat jadi ketua juga, ketua MBI Bogor, lalu naik lagi jadi sekretaris jenderal Motor Besar Indonesia, dan sekarang jadi ketua umum. Oh iya. Terus kalau MBI sendiri sekarang membernya berapa sih Om? MBI membernya sekarang terdaftar Hampir 3.000. 3.000. 3.000. Ada berapa? Ini nyebutnya apa? Chapter atau regional Chapter atau lah. chapter? Wilayah. Ada berapa wilayah sekarang? 18. 18 Om ya. Yang paling baru yang mana Om? Yang paling baru Medan. Medan ya. Medan. Orang Medan, Horas. Salam buat member MBI Member Medan. Terus ini kalau dari MBI sendiri kegiatannya apa aja sih Om? MBI itu karena memang klub hobi, seperti umumnya komunitas motor besar yang lainnya, kegiatannya hampir sama sebenarnya Bang. Jadi ya ada charity, touring karena memang ini komunitas hobi, non profit, ada charity, khususnya Motor Besar Indonesia, misalnya ada one touring, one charity. Di setiap touring selalu kita sempatkan diadakan charity yang artinya mudah-mudahan MBI hadir, tidak saja kita berkegiatan yang menjadi hobi kita, tapi kita bisa bermanfaat di mana tempat yang kita singgah, bermanfaat untuk masyarakat sekitar,
yang mudah-mudahan bahwa komunitas kita ini tidak hanya dilihat sesuatu yang bersifat apa ya, mungkin terlihat arogan atau apa, tapi memang kita bisa kontribusi buat masyarakat. Oke. Tambahan. Ya, apa yang disampaikan Ketum tadi ya memang sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Ya memang fokus kita Motor Besar Indonesia memang organisasi, hanya hobi, sosial. Jadi otomatis memang kita sosialnya yang kita dulukan. Kita selalu mengadakan charity dan lain sebagainya. Setiap kita mengadakan event, setiap kita melakukan touring, tadi yang dibilang San Mori, Satmori, NR, ataupun touring baik touring dekat, sedang, jauh, ya, lalu kita selipkan. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 itu kita memang diawalinya dengan kegiatan sosial dulu. Jadi kita waktu berdiri itu dengan kita gencatan sosial, baik pada saat mungkin kita Ramadan atau pernah kita mengadakan yaitu kegiatan sosial menjadi orang tua asuh. Waduh, gimana itu Om? Jadi menjadi orang tua asuh 100 anak yatim piatu itu di Ancol. Jadi kita seharian menjadi orang tua asuh di Ancol, satu-satu ini kita bawa anak apa pengennya ya udah kita jalan-jalan di Ancol, kita gitu, ikutin makan. Naik motor juga, mereka diajak naik motor. Ikut naik motor juga, iya. tapi karena dia posisinya di Ancol jadi jalan. Setelah itu kita berikan bingkisan. Itu juga cukup mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Anak motor menjadi orang tua asuh, biarpun cuma sehari. Mungkin Itu yang seharinya. Tapi seharinya. MBI juga memang ada yang tidak Yang harian. 3 hari. Tidak harian, tidak Oh, tidak harian. Artinya memang alhamdulillah Selamanya. MBI insya Allah juga memberikan kontribusi ke anak-anak yang dianggap kurang mampu, khususnya di Bogor ada satu yayasan yang kebetulan memang saya pimpin sendiri, sekolah gratis dan ada 500 siswa yang memang ya bisa dikatakan orang tidak mampu sehingga mereka free, sekolah mereka free. Oh ya. Free. Ini Itu tadi kan yang harian, ini Iya. kan insya Allah Terus berjalan berjalan. seterusnya. Amin. ini pendanaannya dari donaturnya MBI Om. Ya teman-teman MBI, ya kita gabung-gabung lah, saling kontribusi. Tuh dengerin tuh, anak motor nggak arogan. Anak motor bikin apa Om? Kita ada yayasan kita kerjasama lah MBI dengan yayasan, ada apa sekolah gratis yang di dalamnya ada 500, sekarang ini ada 500 siswa, kebetulan alhamdulillah semua gratis. Dan itu semua kontribusi dari teman-teman MBI, anak motor. Om, kan memang belum banyak orang mungkin ya yang tahu tentang kegiatan MBI seperti ini. Misalnya klub motor sampai punya sekolah gratis, klub motor sampai bikin acara-acara yang seperti tadi Om Jaya bilang, jadi orang tua asuh seperti itu. Siap. Apakah ini salah satu cara dari MBI untuk menghilangkan stigma? Karena anak motor banyak stigma, arogan lah, terus eksklusif lah, apalah. Atau mungkin mereka orang-orang belum tahu aja gitu. Kalau niatnya menghilangkan stigma saya kira tidak, karena memang kegiatan ini berkelanjutan dan bukan karena memang ada sebab itu tadi. Kita insya Allah karena Allah. Masjid yang kita bangun saja Bang, tempat wudhunya itu dari klub motor. Oh ya? Tempat wudhunya. Jadi sampai salah satu apresiasi kita ke teman-teman yang sudah berkontribusi untuk pembangunan masjid, di tempat wudhunya kita simpan logonya. Oh jadi ini nggak cuma MBI berarti Om ya? Nggak cuma MBI. Artinya mereka biker, cuma karena mereka sebenarnya mereka anak MBI, Bang. Cuma mereka juga dianggota di satu komunitas lain yang lebih segmented lah mungkin. Tapi ya karena tadi kita dari kita untuk kita oleh kita, sudah kita kumpul-kumpul. Alhamdulillah udah jadi masjid. Alhamdulillah Om ya. Besar. Oke, Om kalau bicara soal MBI kan pasti bicara soal member. Nah untuk jadi member MBI ini syaratnya apa sih Om? Gimana dengan Mas? Om Jaya? Syarat untuk jadi member MBI? Baik, untuk syarat menjadi member MBI sebenarnya mudah ya. Pada prinsipnya pasti yang punya kendaraan. Karena namanya Motor Besar Indonesia, jadi syaratnya 400 cc. Memang itu ketentuannya yang diatur. Minimal. Jadi minimal 400 cc. Jadi kita tekankan di situ ada kendaraannya dulu. 400 cc, silahkan bergabung nanti dengan MBI. Yang pasti kan berKTP. Kita wajiblah harus 17 tahun ke atas yang memang sudah memenuhi syarat, berKTP, punya SIM, dan lain-lain. Nah, setelah itu
ya kita biasanya disuruh diajak untuk ikut bergabung dulu, merasakan dulu. Oh kita San Mori. Oh, belum langsung jadi member Om ya? Belum, kita Oh, San Mori oke. dulu, dicoba dulu bagaimana kebersamaannya di MBI. Kalau memang yakin nyaman, silahkan bergabung. Jadi paling tidak ada tahapan-tahapan untuk menjaring member lah, agar memang benar-benar dia cari saudara. Gitu. Kalau tambahannya gini Mas Gimana Indra. Om? Jadi untuk bisa mereka jadi member, seperti yang tadi Waketum sampaikan, salah satunya mereka harus ikut safety riding. Safety riding. Ya, safety riding ini kita bekerja sama dengan Korlantas Polri. Sehingga kita yakin bahwa member kita layak sudah mendapat legitimasi untuk bisa jalan. Karena kita diajarin tuh bagaimana kita jalan touring bareng-bareng. Oh, ini yang acara sehari terus nanti ada apa namanya uji coba terus. Iya, belajar ya, safety caranya riding. bagaimana. Karena ini motor besar kan harus mempunyai kemampuan khusus ya. Secara mental juga. Ini di mana tempatnya Om? Enggak, kita bikin acara. Di Korlantas enggak atau di tergantung nanti dari pihak mereka atau kita yang menentukan. Terakhir kita DKI di Terakhir DKI kita Ancol. kerjasama dengan Pomdam Jaya. Pomdam Jaya. oke. Jadi kita untuk materinya di Pomdamnya sendiri itu selama hampir 2 harian. Prakteknya sendiri 2 hari kita melakukan di lapangan sirkuit E-Formula di Ancol. Oh, di Ancol ya. Ancol. Oke. Kebetulan karena kita Ya, ya. kerjasama dengan Pomdam Jaya, jadi bisa diizinkan untuk di sana. Kebetulan Pomdam sendiri mengadakan safety riding untuk patwalnya, yaitu untuk pengawalan mereka. Jadi ya kita dapat ilmunya juga, kita bareng-bareng. Gitu. Tapi safety riding ini harus Om ya? Harus, wajib. Wajib sifatnya. Kalau mau touring riding gear-nya apa Om? Ya kalau jelas helm dah, standar helm harus SNI. Iya. Nggak mungkin enggak. Iya, iya. Dan ya Jaket. tadi kalau di safety riding kan diajarkan Mas bahwa bagaimana konsekuensinya kalau kita tanpa Pengaman. riding gear yang seharusnya Iya, iya. dan juga resiko-resikonya. Kita diajarkan lengkap sehingga nanti kita dapat sertifikat yang menyatakan dia lulus. Karena kita memang nanti ada ujiannya juga Mas. Oh iya. Termasuk tentang rambu-rambu. Itu yang boleh ikut itu harus sudah member atau kalau Ya, misalnya masih tertarik calon member dan sudah member. Karena ada calon member juga ya iya, boleh ikut karena ya. ada member yang mungkin dia sudah jadi member karena berhalangan dengan kegiatan yang lain sehingga nggak bisa ikut safety riding. Om, terus kan kalau biasanya di klub motor itu kan ada fest Om ya. Ya, Ini kan fest itu kan kebanggaan kalau klub motor Om. ya. Itu susah nggak Om ngambilnya dapat fest itu Om, kalau member itu? Biasanya kan ada syarat-syaratnya gitu harus Ya, touring siap. berapa kali apa seperti itu. Di MBI memang kami dari pusat itu mempersilahkan setiap wilayah mempunyai Kebijakan. kebijakan masing-masing. Contoh di Bogor lah, saya bisa sampaikan di Bogor dulu deh. Nah di Bogor tuh tadi itu setelah ikut safety riding, dia berapa kali dalam kegiatan, bisa sebulan ini suka ada kopdar nih, mereka kumpul apa enggak gitu. Terus nanti setelah dianggap memenuhi syarat yang sudah ditetapkan di setiap wilayah, khususnya di Bogor, contoh saya pernah hadir juga itu acaranya. Kita jalan tuh Bang, untuk mendapatkan tes itu ya lumpur-lumpuran dan banyak lah cerita-ceritanya. Iya, iya. Dokumentasinya itu bisa juga. Oh, itu penyematannya Om ya? Iya, penyematannya. Biar berkesan lah. Iya. Biar berkesan. Kalau Om Darus dulu gimana dah ambil festnya Om? Kalau saya mungkin karena memang dari awal mungkin karena pertama memang saya sebelumnya di komunitas yang sudah ada, yang memang sudah tingkat nasional. Lalu saya juga pendirinya BI di Bogor khususnya. Ya tentunya karena saya pendiri masih masih gimana saya lah ibaratnya. Sehingga tadi kita bertahap, kita buat apa sih kira-kira yang memang keinginan member khususnya di wilayah. Setiap wilayah kan beda-beda. Lalu nanti kita bikin nih rakerwil, rapat kerja wilayah, apa masukannya, apa keinginan. Lalu kita nanti sampaikan di Rakernas, di MBI, sehingga mudah-mudahan itu menjadi ketetapan ADART yang menjadi aturan nasional. Oke, jadi dari wilayah-wilayah ini punya kebijakan masing-masing Om ya. Kalau misalnya Om Darus di Bogor, dia di Jakarta Om ya. Saya Jakarta. Kalau di Jakarta gimana Om? Ya sebenarnya hampir sama ya, untuk Jakarta sendiri pasti ada syarat khusus. Kalau memang untuk mendapatkan fest pasti ya ikut yang saya bilang tadi San Mori dulu, Satmori dulu, terus Kopdar. ikut kopdarnya, ikut touring pendeknya lah ya. Kalau touring pendek itu ikut touring pendek. seberapa jauh sih? Sebenarnya nggak dasarnya jarak sih, sebenarnya cuma
kita tentukan misalnya ke Bandung ada touring, misalnya cukup ke Banten, Anyer, itu kan termasuk pendek lah. Tuh, jadi setelah itu baru kita sematkan, gitu. Sematkan dulu. Kalau ada touring pendek berarti ada touring jauh Om ya? Iya. Ada. Itu juga masing-masing daerah sendiri-sendiri ya? Atau ada Iya. yang nasional touring, apa itu jambore? Ya, mungkin? wilayah udah pasti ada, wilayah ada, tapi juga nasional. Untuk sementara ini di ADART yang sekarang berlaku, PP itu hanya bukan hanya minimal itu dalam satu periode kepengurusan pusat itu 1 kali ada turnas, touring nasional. Oke. Ada Jamnas, Jambore nasional. Oke. Ada perjalanan keluar ke Eropa, kemana ke luar negeri lah. Lalu ada nanti ujungnya Rakernas dan Munas. Oke. Itu sebetulnya menjadi kegiatan wajib nasional. Tapi selebihnya setiap wilayah boleh. Mereka bikin acara entah kemana terserah. Om ini masih awal tahun Om ya? Ah, Nah untuk tahun ini kegiatan-kegiatan apa aja Om? Yang untuk nasional Om? nasional ya, nasional untuk yang kita akan laksanakan deh ya. Ya. Yang akan kita laksanakan insya Allah kita akan melaksanakan anniversary MBI yang ke-8 tahun. Di mana Om? Nah, rencana kita rapat hari ini kita memang akan rapat membicarakan tempat Oke. di mananya memang kegiatan setahun ini tuh 3 yang akan kita laksanakan, yaitu anniversary, kemungkinan Jamnas, Jambore nasional. ya turnas di Agustus insya Allah ke Sumba, insya Allah di September kita ke Eropa Barat. Oh. Kita akan menghadiri satu kegiatan anak motor di Munich, Jerman. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Oke. Kalau apa namanya selain kegiatan itu masih banyak, kalau yang apa sih masing-masing wilayah punya sendiri-sendiri ya? Ya, contoh Bogor. Ini Bogor insya Allah tanggal 31 kita ke Bali. Oh iya itu ya, ke Bali Om ya. Sekarang yang sudah daftar sudah 65 member yang akan ke sana ke Bali. Ya, sampai tanggal 3 Mei lah kita. Om, ini kan Bogor. kalau ada namanya anak motor ya, klub motor pasti identik dengan touring kan. Seperti tadi disebutin kegiatannya banyak touringnya. Boleh cerita nggak pengalaman touring yang paling berkesan lah menurut Om Jaya? Om Jaya dulu. Kalau pengalaman touring pasti banyak ya. Banyak memang berkesan. Banyak cerita kan banyak pasti. cerita. Karena memang kebersamaan, rasa persaudaraan itu tercipta waktu kita di jalan, waktu kita touring. Kita bisa mengenal teman kita bagaimana kita kesasar di jalan. Contoh pada waktu kita ke Pangandaran, menghadiri Wing Day. Jadi kita karena malam gelap, jadi kita lewat jalan yang kecil, ternyata buntu. Nah, Itu udah terlanjur masuk motor banyak. Udah termasuk banyak, jadi kan balik lagi. Karena dilihatnya hanya map, kita nggak tahu jalan, ngikutin aja. Malam. Pernah subuh juga seperti itu. Ya inilah keunikannya. Kadang nanti ejek-ejekan lah sama temen lu gimana sih RC-nya yang ini. Jadi terus kebersamaannya pada waktu mungkin kegiatannya, mungkin kan kita bisa sambil wisata kayak contoh ke Grand Canyon, kebersamaan kita main di pantainya, ya seperti itulah sebenarnya keseruan-seruannya saat kita di jalan dan juga di lokasi. Nah itu dapat kita kebersamaan. Ada yang bilang Om ya, sifatnya anak motor tuh kelihatan pas touring, bener nggak sih? touring. Betul banget. Bener ya. Dia anak ini gimana orangnya, apakah setia kawan atau dia individual atau gimana? Kelihatan Om ya. Betul. Tapi itulah makanya fungsinya yang memang kita tekankan di kepengurusan. Makanya kita ada namanya marsal atau petugas untuk touring yang memang bertanggung jawab. Makanya ada RC, ada sweeper. Jadi memang untuk menjaga teman-teman ini, karena kan yang ikut touring nggak semuanya ini anak lama atau yang berpengalaman. Makanya tadi juga Ketua menyampaikan wajib ada safety riding karena untuk itu keamanan mereka. Karena tipikal motor besar dan kecil itu beda. Jadi kita diajarin bagaimana tekniknya semuanya. Alhamdulillah kita ada pendidikannya juga marsal itu bagaimana caranya atau kalau ada kecelakaan bagaimana belok, bagaimana ngerem. Jadi alhamdulillah sampai hari ini MBI masih konsisten menjaga tertib lalu lintas dan saling bahu membahu kalau ada kejadian apapun di jalan.
Karena setiap touring itu kita ada officernya. Iya. Iya. Jadi ada RC-nya, road captain-nya, ada sweeper-nya. Ini Jadi kalau memang semua iya. dipikirin. Kalau touring itu berangkat bareng atau ada batch-batchnya gitu biasanya, Om? Kalau listingnya banyak pasti kita bagi, Bagi Mas ya. Kita kadang standarnya 12 orang. 12 motor ya. Ya 12 motor, sorry. Takutnya kan kepanjangan. Iya, Bayangin iya. aja Mas, sekarang 65 contoh ke Bali. Kebayangnya panjang itu gimana? Kita bagi. Kita bagi. Itu manajemennya gimana, Om? Nggak, maksudnya gini. Kan ini kan motornya 400 cc ke atas, Om ya. Jadi 400 cc ke atas, dan kalau misalnya Harley, satu Harley kan motornya karakternya sama, cc-nya juga kurang lebih sama, 800 Iya, iya. sampai 1000 sekian gitu. Ini kan mulai 400 sampai Harley, mungkin ada kemarin saya juga ada lihat ada Victory, juga lihat ada Indian. Ya. Itu kan Ada Kenem. iya, kan juga ada yang trike macam-macam. Ini kan karakternya beda banget, Om. Banget. Misalnya sama-sama cc 600 tapi satunya sport, satunya cruiser. Ya, ya. Beda banget. Ini manajemennya gimana, Om, kalau pas lagi touring gitu? Nah, disitulah pentingnya ada road captain, Mas. Jadi road captain ini kan yang membatasi berapa kecepatan. Secara aturan, secara yang memang kita sampaikan mungkin tidak lebih dari 80 km per jam. Karena kan kita semua pakai alat komunikasi ini. Iya. Kalau misalnya depan itu misalnya 80 km per jam deh. Itu belakang bisa lebih loh, Mas. Iya. Apalagi kalau dia tertinggal dan mengejar. Itulah makanya perlunya kita officer. Khususnya di MBI memang sudah diwajibkan itu harus ada officer. Karena ditakutkan tadi. Karena ada beberapa memang kejadian teman-teman kita di beberapa klub lain yang memang ya kecelakaan yang tidak kita harapkan itu mengejar. Karena tidak ada petugas, tidak ada officer, Nggak ada sweeper mungkin ya. Dia ketinggal, yang namanya lagi asik kan bawa motor, nggak tahu nih temennya dia ketinggal. Nah yang ketinggal ini nyusul. Karena dia mungkin takut tertinggal, kecepatannya sudah di luar yang seharusnya, terjadilah crash. Nah, itulah mungkin makanya diwajibkan ada officer itu, Mas. Kalau sudah ada officer, ya itu dari insya Allah manajemen bertouring kita aman. Ya contoh kan kita karena pakai alat komunikasi, RC itu sampai bilang misalnya hati-hati, jangan ya artinya ada arahan-arahan dari RC. Kalau pas touring itu tantangan paling besar apa sih, Om? Pas touring, ya kesehatan. Kalau badan sehat kan apapun kita fokus. Karena masalah kurang tidur, kurang sehat ini berbahaya. Jadi kadang kita sebelum touring itu kita sampaikan selain memang kendaraannya yang akan kita kendarai, sehat tidaknya, tapi itu Ridernya harus sehat juga ya. Percuma. Kalau ridernya juga kurang tidur, akhirnya kurang fokus. Kan hal-hal itu bisa terjadi karena memang ketidaksiapan kita untuk menjalankan touring. Ini khusus touring jauh ya, Mas? Iya. Karena kan itu lelah banget. Kalau fisiknya kurang fit, waduh repot nih. Ini kan misalnya touring sebelumnya di kemana, Om? Yang jauh, Om Jaya? Kalau dari MBI? Dari MBI PP. terakhir itu kalau nggak salah kemarin itu sempat Mandalika ya, Tum ya? Mandalika ya? Mandalika itu terakhirnya. Start dari Terakhirnya Jakarta, di Om, ya? Mandalika. Terus Di sirkuit di sirkuitnya kita ngadain di sirkuitnya sama keliling Keliling sirkuit? Lomboknya. Oh, Lombok ya. Keliling Lombok. Ada track day juga? Oh, kita masuk alhamdulillah masuk ke Sirkuit. sirkuit Mandalika. Wah, Harley dipakai gini-gini dong, Om? Jadi kan di sana nanti kita di sana sudah memang disiapkan, dicek. Jadi kira-kira yang bocor atau ada kemungkinan merusak Aspal sirkuit, ya. tidak diizinkan. Kalau udah diizinkan kita kan dikasih tanda bahwa ini layak untuk atau bisa untuk masuk. Terus ketika touring itu ada nggak sih misalnya kayak mempromosikan pariwisata lokal seperti itu, kayak gitu-gitu? Iya. Atau nyoba makanan lokal gitu? Ya itu sambil kuliner. Iya, kuliner, sambil kuliner. Pasti ya. Sambil kuliner. Asli, Pak. Ya menikmati sambil wisata. Iya. Ya memang sebenarnya tujuannya itu ya, kita sekaligus. Kalau Om Jaya sendiri yang paling jauh kemana, Om? Paling jauh, paling kita baru sampai kemarin itu Bali, kita ngikut. Dari Sampai Jakarta, Bali, start di Jakarta ya?
Terus kalau ketum yang sampai luar-luar. Kalau kita masih lokalan aja. Kita lokalan. Sampai mana Om Darus? Kalau saya baru ya Eropa paling jauh tuh Eropa Barat, Eropa Timur. Eropa Pak. Itu Tapi dari kalau Indonesia alhamdulillah yang paling jauh baru Makassar. di riding dari sini. Iya. Dari Oh, sini kalau ke Eropa enggak. bedanya pengalaman riding di Indonesia sama di luar apa sih Om ya? Waduh. Mungkin kalau Secara Medan tentu di Eropa. Maksudnya secara Medan tuh gini. Tergantung ya, kan ada orang memang senengnya mungkin jalannya agak menantang lah kira-kira. Indonesia ini kalau menurut saya menantang. sangat menantang. Sangat menantang dengan banyak. Jalannya juga Beda kalau di Eropa rata. kan datar. Iya. Masuk tol Om ya. Lebar. Iya. Kita di sana malah saya sempat juga masuk tol. Kalau di sana kan memang boleh ya. diperbolehkan. Kalau Indonesia kan dengan ya beda lah tentunya beda. Setiap negara kan punya kebijakan masing-masing. Kalau menantang Indonesia deh. Indonesia menantang. Udah jelas itu. Kalau di sana mungkin karena memang secara iklim khususnya Eropa Barat kan dingin, Bang. Kalau di sini kan ya panas. Makanya Indonesia ini saya bilang tadi kalau fisiknya kurang fit karena memang panas. Belum motornya juga panas. Ada kan sampai ada satu 1.700 satu mesin yang cc-nya besar. Kayak duduk di atas kap mobil Om ya. Karena memang khususnya motor secara umum saya katakan secara umum mungkin yang terbaru sekarang mungkin relatif tidak panas, tapi secara umum nggak panas. Makanya kalau macet itu bisa kejadian overheat. Nah kalau udah overheat mogok lebih repot lagi. Kalau mogok gitu berhenti satu berhenti semua Om ya. Oh iya. No one left behind. No one left behind. Iyalah, anak motor Om ya. Iya. Kalau Om Jaya pakai motor apa sekarang Om? Sekarang pakai Softail. Pakai Softail. Iya. Tahun berapa Om? 2013. Masih muda lah. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Ya bisa dipakai untuk touring. Yang Bisa penting touring bisa pakai itu ya? touring. Kalau touring kita biasanya pakai Jepangan. Oke. Versi yang nyaman. Kalau itu yang deket-deket lah, Bandung atau San Mori. Kalau keluar kota lebih enak kan pakai motor-motor. Yang adventure Om ya. Adventure, iya. Lebih nyaman. Tapi yang Harley udah pernah dipakai ke jauh juga Om? Lumayan jauh juga sampai Jawa Tengah, juga tempat sampai Sumatera, sempat sih. Cuma ya sayang aja kadang-kadang ya. Sayang pakai yang Jepangan aja. Ini ngomongin soal motor ya Om ya. Om Jaya sendiri kan ada motor Jepang, ada motor Amerika. Iya. Di Indonesia. Iya. Dengan apa ya? Maksudnya alamnya kayak gini, jalannya kayak gini. Kalau lebih enak mana Om? Ya pasti kalau lebih enak pasti enak Jepang. Enak Jepang. Memang motor Harley itu sebenarnya motor yang nggak nyaman. Panas. Terus remnya susah remnya sering Senin Kemis kata orang-orang. Tapi ada kebanggaan, ada pride-nya. Jadi ada orang itu kalau pakai ini karena suara, terus lekuk-lekukannya, gitu ada chrome semuanya itu kayaknya lebih bangga lah. Apalagi sekarang anak muda-muda itu rata-rata pakai Harley. Udah pada pakai Harley udah Sportster kalau anak muda ya. Sportster dan lain-lain. Pasti naik kelasnya ke Harley. Biarpun itu nggak nyaman, tapi dari segi orang mungkin butuh ya kadang ada kenyamanan, pengakuan juga kadang-kadang. Tapi itu bisa jadi motivasi Om ya. Motivasi. Jadi di MBI sendiri sebenarnya kita selalu motivasi teman-teman ini, makanya karena CC kita itu 400, jadi kita motivasi, ayo ganti dong, naik CC-nya. Naik. Jadi mereka pun berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Ini juga sebenarnya motivasi buat teman-teman agar juga rajin kerjanya, nggak hanya touringnya doang, tapi kerjanya. Iya. Jadi semuanya bisa. Kalau motor naik CC otomatis ekonomi lebih baik kan harusnya. Kalau Om Jaya naik CC juga Om? Iya, dari awal saya dulu ya memang motor kecil. Saya tahun 2001 saya kuliah itu sudah pakai CB 650. CB 650. Kebetulan memang dari keluarga kita memang senang motor ya, motor tua itu. Jadi kita ke kampus, saya sekolah itu pakai itu. Pakai motor yang 600. Tahun berapa itu Om? Tahun 79. Wah, klasik. Tua, motor tua. Itu bekas yang dulu PM itu. Jadi kita modif, kita pakai buat ke kampus. Ya seru-seruan. Seru-seruan. Kalau Om Darus sekarang pakai motor apa Om? Sekarang saya pakai RK Polis. Screaming Eagle 2015. Ada berapa motor?
Banyak kan ya, satu garasi mungkin ya. Kalau beliau memang koleksi. Koleksi. Enggak Kalau juga, koleksi. enggak juga. Kalau saya tuh kebetulan gini Mas Dinar. Jadi kebetulan saya kan memang senang juga berbagai macam merek. Jadi saya senang juga motor Vespa klasik. Ya Oh. alhamdulillah ada beberapa. Oh. Juga bisa contoh tadi kalau yang klasiknya saya ada kebetulan ada 2 motor NSU sama Victory. Bukan Victory yang Victory maksudnya yang bukan. polisi itu bukan apa ya? Itu tahun 52. Oh, Masih 52. ada BPKB-nya juga. Rp9.000 pajaknya. Terus ya macam-macam lah. Alhamdulillah ada perwakilan lah. Contoh adventure saya juga pakai. Kebetulan saya pakai Triumph Tiger. Triumph yang Tiger. 1200. Iya, iya. Demikian. Kalau motor pertamanya masih ingat nggak Om? Oh, saya masih ingat banget. Masih ingat ya? Kebetulan memang khusus di hari ya, khusus di hari. Ah. Kebetulan di Moge lah. Kalau di Moge, kebetulan motor pertama saya memang polis. Polis. Memang polis dulu, Elektra Polis saya. Elektra punya. Polis. Ya tahun 2003. Terus kedua Seat Glide kedua naik. Setuju. Masih motor Kalau di pertama Harley. masih disimpan. Oh enggak, udah dilepas. Atau kirain kolektor Om, semua dikoleksi sih. Enggak, kebetulan enggak. Oke Om. Adapun dulu ada beberapa motor ya tadi itu semangat kita bisa berkontribusi untuk masyarakat. Kebetulan memang karena memang tadi bukan karena stigma apa-apa, kebetulan ada niat besar kita memberikan kontribusi masyarakat yang tidak mampu khususnya untuk bersekolah. Ya salah satunya kita pernah jual 3 motor tuh salah satu. Jadi sekolah. Iya. Oh. Tukar motor jadi sekolah Om ya, jadi bahan bangunan. Iya. Demikian. Kalau dari Om Jasri anggota MBI-nya ini kebanyakan kolektor atau seperti apa? Latar belakangnya lah. Kebanyakan Macam-macam, ya Om. sebenarnya macam-macam ya, karena memang saya bilang motor besar Indonesia ini kan berbagai brand. Jadi ada yang bawah, menengah, atas pun ada. Jadi ya mungkin ada yang kolektor, ada pemakai, ada mungkin sambil berdagang. Oh, iya, sambil iya. itu memang buat Kok itu penghasilan. istilahnya kolektor ya? Kita izinkan asal memang itu benar. Jadi di MBI pun kita membuka peluang untuk teman-teman yang memang mau usaha, silahkan kita berikan peluang. Iya. Mungkin di hari Jumatnya bisa jual beli. Oh iya, di grup Om ya biasanya. Di grup. Jadi ya inilah fungsinya organisasi ini kan bermanfaat. Hmm. Baik buat masyarakat, membernya sendiri, dan dia khususnya buat Indonesia lah. Terus kalau member-member MBI ini biasanya ada sekretariat yang buat ngumpul nongkrong gitu masing-masing wilayah. Ya, Iya. Ada ya Pak ya? ada. Ya kebetulan di kami sendiri ada di pusat, tapi kita pasti yang sering kumpul ini kan wilayah. Wilayah ya. Contoh DKI Jakarta, kami juga ada sekretariatnya di Coverage Cafe Jakarta Timur. Kalau pusat sendiri di sini, ini Oh, di sini. markas kita juga ya. Ini buat iya, kita iya. kumpul-kumpul kalau kita ngadain acara-acara ini di Zoo Kopi Tiang di Antasari. Yang punyanya bendung kita ini. Di bendung kita ini. Bendara Jadi, umum. Bendara umum kami, alhamdulillah diberikan tempat juga untuk nongkrong-nongkrong. Tapi nggak hanya buat MBI, ini umum. Memang siapapun bisa ke sini ya memang buat usaha. Jadi ya inilah bentuk silaturahmi kami Jadi- dengan teman-teman baik motor besar lainnya. Jadi selain kumpul, kebersamaan juga buka peluang juga kan Om ya? Buka peluang. Iya. Pasti itu. Untuk bisnis, untuk kerjaan ya Om. Salah satu manfaatnya Om ya? Salah Salah satu satu manfaatnya ada pastilah. Ada. Kalau saya pribadi ya Mas, insya Allah selama memang niat baik, karena kan kita motoran ini hobi Mas, ya artinya kalau kita bisa menempatkan diri, bersikap, kita banyak teman kok, pasti saling memberi manfaat, simbiosis mutualisme lah insya Allah. Oke Om. Oke, terima kasih banyak Siap. Om Darus, Om Jaya. Obrolannya hari ini Siap. sangat membuka cakrawala saya tentang permotoran. Siap, terima Semoga kasih. teman-teman Bro NC semua juga mendapatkan banyak manfaat dari obrolan kali ini. Kita tutup episode pertama nih dari podcast San Mori by Jawa Pos. Terima kasih sudah mendengarkan. Tapi sebelum kita tutup, kita minta kata-kata dulu dari Om Jaya dan Silakan Om Dom. Darus. Waduh, Kata-kata hari ini. Kata-kata kayak Bang firman. Jaya. kata-kata Bang episode Jaya. ini. Kalau saya sih kata-kata maksudnya ini nih, kebetulan MBI ini punya slogan. Oh ya, siap.
bersama, bersatu, bersaudara. Wah, mantap. Om Jaya, ada yang mau? Ya, tadi disampaikan ketum, saya nerusin aja. Oh, iya. MBI, huha. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast San Mori by Jawa Pos. Gas! Gas. Gas.